Hari ini kita bakal ceritain kisah pendiri Stoik ataupun filosofi teras. Tapi sebelum itu teman, jangan lupa follow dulu akun ini, di like, di share, di komen teman-teman, biar kita bisa belajar bareng di sini. Namanya adalah Zeno. Dia lahir sekitar tahun 333 sebelum Masehi di Citium, sebuah kota pelabuhan di Siprus yang saat itu dipengaruhi budaya Yunani. Ia berasal dari keluarga pedagang kaya. Sejak kecil, ia terbiasa melihat kehidupan dagang, kapal, dan lalu lintas budaya. Sebagai anak muda, Zeno bekerja mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang. Ia banyak berlayar, mengangkut barang antar pelabuhan di Mediterania. Namun, hidupnya berubah ketika pada suatu perjalanan, kapalnya kandas dan ia kehilangan semua harta. Peristiwa ini membuatnya jatuh miskin di negeri orang. Singkat cerita, dia pun terdampar di negeri Athena. Disitulah ia masuk ke sebuah toko buku. Di sana ia membaca kisah Sokrates dan sangat menginspirasi banget. Ia bertanya kepada pemilik toko, kira-kira di mana saya bisa menemukan orang seperti ini? Kemudian sang pemilik toko pun menunjuk ke arah filsuf yang bernama Krates dari Tebes, seorang penganut Stoicism. Sejak itu, Zeno mulai belajar filsafat. Zeno belajar dari banyak guru filsafat. Dari Krates, ia belajar hidup sederhana dan tidak bergantung kepada harta. Kemudian dari Stilpo, ia belajar logika dan juga argumentasi. Dari Polemo, ia belajar etika dan juga kehidupan rasional. Setelah puluhan tahun belajar, Zeno mulai mengajar sendiri di Athena. Namun ia tidak mengajar di sekolah mewah, melainkan di sebuah beranda berpilar di Agora yang disebut Stoa Poikil. Disinilah ajarannya disebut sebagai Stoicism, Stoa, ataupun yang berarti tera. Filsafat Zeno menerapkan 3 hal. Yang pertama, hidup sesuai alam, menerima segala sesuatu apa adanya. Yang kedua, menguasai emosi, tidak dikendalikan oleh amarah, takut, ataupun rasa sedih. Kemudian yang ketiga, kebajikan sebagai tujuan utama, bukan harta ataupun jabatan. Di akhir hayatnya, Zeno sangat dihormati oleh warga Athena karena hidupnya sederhana dan ajarannya bijak. Ia meninggal di umur kurang lebih 70 tahun. Konon, ia wafat dengan cara sukarela, menghentikan hidupnya ketika tubuhnya sudah terlalu lemah. Sesuai prinsip Stoik, menerima kematian dengan tenang sebagai bagian dari alam. Zeno pun mewariskan dasar Stoicism yang kemudian disempurnakan oleh murid-muridnya, terutama Cleanthes dan juga Siripus. Disinilah lahir ajaran yang kelak menginspirasi tokoh-tokoh besar Romawi seperti Seneca, Epictetus, hingga Marcus Aurelius. Dari kapal karam lahirlah kebijaksanaan, dari kehilangan lahirlah kekuatan. Itulah kisah Zeno, sang pendiri Stoicism. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.